Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 26 Maret 2024 tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu yang lalu, dalam sebuah perjalanan dari Sidikalang menuju Pangururan, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Tele. Pada saat itu kami melalui Tele di siang hari. Namun karena cuaca begitulah adanya, datang kabut yang sangat pekat yang menghalangi jarak pandang ketika kita melalui daerah itu. Sudah menggunakan lampu mobil, tetapi tidak terlalu membantu untuk menghancurkan tebalnya kabut di jalan pada saat itu. Hal itu memperlambat jalan kami, membuat semakin hati-hati dan waspada karena kita memiliki jarak pandang yang sangat dekat dan tidak bisa melihat jauh ke depan, entah ada mobil atau motor atau orang yang hendak melintas ke arah kita. Saudara-saudari, berjalan dalam gelap memang sangat menyiksa karena membuat kita tidak tahu arah yang pasti. Demikian dalam kehidupan, apabila kita berjalan dalam hidup yang gelap, itu juga pasti sangat menyiksa karena kita tidak tahu arah jalan hidup kemana. Apakah hari ini saudara-saudari sudah berjalan di jalan yang tepat, di jalan kehidupan yang tepat? Tentunya kita membutuhkan penerangan. Dan seperti saya sebutkan di awal tadi, penerangan yang dirancang oleh manusia lewat lampu mobil tersebut mempunyai batasan dan tidak sanggup menghancurkan pekatnya kabut atau kegelapan. Intinya terbatas. Maka perlulah bagi kita penerangan yang sempurna. Pagi hari ini kita menerima firman ketika Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia. Yang mengikuti aku dan mempunyai terang, dia akan senantiasa berjalan tanpa kegelapan lagi." Yesus menyebut dirinya terang dunia. Ini yang kita perlukan. Yesus adalah terang dunia yang menyala untuk selamanya. Yesus adalah terang kehidupan, dan setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh terang kehidupan. Terang kehidupan berarti terang yang terpancar dari sumber kehidupan itu. Terang yang memberi kehidupan kepada manusia. Sama dengan tumbuh-tumbuhan, misalnya bunga, tidak mungkin bisa mekar atau bersemi kalau tidak pernah memperoleh atau melihat sinar matahari. Demikian juga hidup kita tidak akan pernah bersemi dengan keagungan dan keindahan kecuali jika hidup kita disinari oleh terang kehadiran Yesus.
Menjadi pengikut Kristus berarti kita harusnya berjalan di dalam terang. Karena dialah sang terang dunia itu. Dan satu jaminan, setiap orang yang berjalan mengikuti Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi. Artinya, dia akan berjalan dengan arah yang jelas dan tepat, sehingga dia sampai ke tujuan yang tepat. Sebaliknya, orang yang hidup dan berjalan dalam kegelapan, dia hanya berjalan menghabiskan energi atau tenaganya tanpa arah, tujuan juga tidak pasti. Namun kita sebagai orang percaya, orang-orang Kristen, marilah mengikut Yesus, sang terang dunia itu. Dan semakin kita mau mengikuti sang terang itu juga yang memampukan kita bisa bercahaya bagi orang-orang di sekeliling kita. Yesus Kristus adalah terang dunia. Dia adalah petunjuk. Dialah yang menjadi peta kehidupan kita, yang membawa kita ke dalam keselamatan dan membawa kita ke dalam kekekalan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas terang-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami mau mengikuti Yesus supaya kami berjalan dalam terang. Kami jauh dari kegelapan. Ya Tuhan, biarlah kiranya dengan rasa taat dan tunduk kami mau mengikuti Yesus Kristus, sang terang dunia itu. Dalam Kristus dengarlah doa ini. Amin.